bahwa kanker kepala leher menempati tempat kelima, ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Keluhan yang awal-awal yang kadang-kadang si pasien nggak sadari dan orang sekitar juga tidak sadari adalah mimisan. Kanker leher kepala ini adalah salah satu kanker yang endemik sebenarnya di Indonesia. Endemik itu bukan dia nyebar, menular, tidak. Kebanyakan pasien entar dulu dan sebagainya, sampai akhirnya bengkak dulu di sini, udah lanjut gitu. Dan ketika dokter menyarankan, ya Bu, ini kayaknya bisa radiasi lagi, langsung gitu ya. Ya. Sampai hitam dulu ya dok ya. Betul. Masukan saya untuk para dokter menjadi mitra bagi pasiennya, menguatkan, itu sangat penting. Halo semuanya, Sobat Sehat, selamat datang di podcast Buka Praktek. Kali ini kita akan bersama dengan survivor di bidang kanker. Tentu Sobat Sehat mengetahui bahwa banyak kanker yang menyebabkan gangguan-gangguan terutama di daerah kepala dan leher. Nah, dan kita tahu bahwa kanker kepala leher menempati, menurut Globokan itu suatu survei di 2020 itu bahwa kanker kepala leher menempati tempat kelima, ya, baik di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah, pada kali ini kita mendapatkan kehormatan nih. Ada satu pasien saya survivor kanker sinonasal. Jadi Sobat Sehat, kalau di kanker leher kepala itu ada banyak macamnya. Jadi dari mulai kanker di daerah sinus, kemudian kanker di daerah nasal sendiri juga ada. Ada juga yang di daerah sinonasal. Sinonasal jadi daerah dekat sinus, dekat juga dengan daerah rongga hidung. Kemudian juga ada kanker di pita suara, laring. Kemudian juga ada orofaring, kemudian ada nasofaring. Ya, yang semua itu digolongkan sebagai kanker leher dan kepala. Gimana Mbak Tantri? Lihat Bu, ini saya perkenalkan dulu ya. Jadi ini adalah sobat saya, Mbak Westantri. Sudah biasa kita bersama-sama melakukan podcast dan Instagram, dan kali ini kita juga kedatangan Bu Adim Dwi. Kita mendatangi tamu saya. Ya, mendatangi Bu Adim nih, jauh di Subang gitu. Nggak jauh-jauh sih, cuma 2 jam ya. Iya. Ya, gitu kira-kira. Gimana Bu Wes kesannya dengan luar biasa. Bukan pasien lagi nih udah. Bukan pasien, gitu. dia sudah hatam, udah suhuin ya. Alhamdulillah, mohon doanya. Kalau Bu Adim sudah nanya, udah nggak tempatnya, Bu Adim yang sudah menjawab sekarang. Bagian dari teman-teman yang mungkin baru terdiagnosis ataupun mungkin orang-orang suka kanker tuh kan nggak akan ada di saya kan, kayak gitu ya. Terus saya juga gitu, tapi ternyata begitu banyak penyebabnya di sekeliling kita dan kita nggak tahu. Dan macamnya juga banyak. Seperti sinus nasal kan nggak pernah ada dalam bayangan. Sama sebelumnya sekali. sinus gitu Bu? Saya tidak ada keluhan, dokter mungkin saya sampaikan ketika pertama kali saya periksa, keluhannya tuh hanya flu, kemudian bumpet kayak orang mau flu itu kan, kok nggak selesai nggak hilang-hilang. Kemudian saya periksa ke dokter, masih didiagnosa alergi sama polip, kemungkinan polip. Kemudian 1 bulan kemudian bukan di MRI tapi di ronsen, masih di ronsen dan ada massa. Kemudian baru teliti ke scan, diketahui ada massa, dan langsung ketika di biopsi endoskopi. Ya, di endoskopi itu ketahuan kalau itu ada keganasan. Dan saya masih nggak ngerti ketika pertama didiagnosa, ya saya pikir nggak akan ada masalah, tapi ternyata penyembuhannya dengan kemo dan radiasi. Karena ketika ditanya dokter, ada mimisan nggak Bu? Itu mungkin cirinya ya dok ya. Ada mimisan nggak? Saya tidak mendapatkan itu. Memang Sobat Sehat, jadi kanker leher kepala ini terutama kalau daerah sinonasal, kemudian daerah nasal, nasofaring, itu kadang-kadang datang ke kami itu sudah dalam keadaan yang lanjut begitu. Dan keluhan yang awal-awal yang kadang-kadang si pasien nggak sadari dan orang sekitar juga tidak sadari adalah mimisan. Dianggap mimisan tuh karena panas dalam, kemudian kebanyakan mengkorek hidung, kecapean dan sebagainya. Padahal itu adalah salah satu tanda cardinal sign, jadi tanda yang paling utama kita dapatkan selain tadi Bu Adim sudah katakan, seperti misalnya hidung mampet misalnya, kemudian juga terkadang kalau udah agak lebih lanjut tuh ada keluhan nyeri-nyeri dan sakit kepala. Ada Bu ya, pakai sakit kepala? Pusing. Ya. Pusing. Pusingnya daerah sini? Iya. Daerah apa? Pas banget kayak seperti gejala sinusitis sebenarnya. Iya. Dan orang kan menganggap sinus itu kan ya gitu aja gitu ya. Untung Ibu maksudnya
berobatnya tuh diikutin terus kan, kadang-kadang ada orang yang berobat terus nggak ketahuan Nggak dan kenapa-kenapa. ngikutin dokter katanya nggak Ini kenapa-kenapa. hebatnya karena sebenarnya begini Mbak Wesi. Jadi kanker leher kepala ini adalah salah satu kanker yang endemik sebenarnya di Indonesia. Endemik itu bukan dia nyebar, menular tidak, tapi memang daerah kita karena daerah Asia Tenggara, kemudian penularan Epstein-Barr virus itu mudah gitu. Dengan perantara-perantaranya makanan dan sebagainya kita bahas sedikit. Itu jadi akan mudah muncul begitu. Dan kebanyakan pasien entar dulu dan sebagainya sampai akhirnya bengkak dulu di sini udah lanjut gitu. Dan alhamdulillah Bu Adim manut. Iya. Pakai ngeyel sih dok, pakai ngeyel, tahu dokter dong. Ngeyel aja ya. Gimana itu? Tapi nggak lama maksudnya. Waktu itu selesai satu apa namanya dok, seri ya itu ya dok ya. Kan masih dokter meyakini masih belum bersih, terus ditambah yang minum mau Obat. lagi ya. Ya. Saya bilang saya nggak. Iya, saya nggak mau, tapi kata dokter, ibu saya hanya menjalankan amanah. Dari situlah saya merasa kok saya ngeyel ya begitu. Ya, kadang-kadang memang setelah pengobatan selesai, jadi pengobatan utama tuh pada kanker leher kepala adalah kemo dan radiasi. Pakai operasi dulu deh Ya, kami ada biopsi diambil dulu di awal, kemudian baru setelah dapat hasilnya ada hasil pemeriksaan molekular dan imunohistokimia, kemudian baru kita lanjutkan dengan kalau dia lokal radiasi saja. Kalau dia juga radiasi atau dengan obat minum atau injeksi ya Bu ya, gitu kira-kira. Terkadang nggak habis, nggak hilang. Nah, permasalahannya adalah karena pasien kalau diradiasi, Ibu nanti boleh cerita tuh. Ya, sebagaimana Berapa kali? Iya. 35. 35 kali, jangankan nelen air liur gitu. Jangankan yang lain. Minum nelen Ludah air liur aja sendiri aja. sakitnya itu seperti nelen bukan durian ya. Iya. Durian. Iya. Nah, jadi benar-benar seperti itulah yang membuat pasien tuh kadang-kadang kapok. Jadi pada beberapa pasien yang kemudian muncul lagi, kemudian ketika dokter menyarankan, ya Bu, ini kayaknya bisa radiasi lagi. Langsung. Gitu ya. Ya. Sampai hitam dulu ya dok ya. Betul. Iya. Iya, Bu. Gitu. Jadi Biasa ya. ini emang istri TNI sekali ya. Semua pasti Maju bisa. terus. Iya, Ya. semua pasti bisa. Ya. Jadi memang kita tentu melihat bahwa perjalanannya memang ini mulus sekali, Ibu ini bagus. Jadi karena dia lokal satu, kemudian langsung diobati, ya. Nurut. Ya. Ngeyel dikit lah. Iya, Tahan itu. sakit ya Bu. Tapi ya Ya, Dan yang sakitnya penting begitu. support sistemnya bagus, Support system, dokternya betul. bagus, keluarga mendukung Iya. gitu ya. Ya ini ketika lagi kalau bahasa saya teruk-teruknya jadi lagi parah-parahnya, nggak bisa makan, tambah kurus. Ya bayangin ibu segini kemudian tambah kurus lagi gitu, nggak bisa Belum makan. 47 saya. Ya. Jadi air putih saja susah Ya. gitu. Rasa nggak bisa. ada. Rasa nggak ada. Enggak, kami enggak. Saya kekeh tidak karena sekecil apapun saya berusaha untuk Mau makan masuk. ya. Bisa makan. Bubur ini bubur bayi, Ya. Milna itu saya Bisa makan, makan, ya. ya. Jadi memang ada dua alternatif gitu Mbak Wes ya. Kalau di luar nih, kalau di Rusia mereka sudah tekan kontrak. Pokoknya begitu ada keluhan, karena memang ini kompromi dengan kemungkinan untuk rawatnya gitu, dan kemungkinan untuk gagal pengobatannya gitu. Karena tentu kita membutuhkan pasien yang sehat ya ketika radiasi. Nah kalau pasiennya drop dan sebagainya, bagaimana kita mesti melanjutkan gitu. Nah jadi kalau di Rusia sudah tekan kontrak dan memang tegas ya, pasang, nggak bisa enggak gitu, pasang selang, nelan dah tuh mie segede mie begitu. Tapi alternatifnya kalau kami di RSCN itu memang memberikan, ayo coba dulu tapi dengan ya ancaman. Kalau nggak bisa makan, ya ayo silakan pasang gitu. Karena memang terus terang begitu dia nggak bisa makan dan sebagainya, obat kemo masuk, kadang-kadang terjadi kidney injury, itu yang ditakutkan gitu. Larinya ke situ, ke kidney. Jadi ya karena obat yang utama sebenarnya adalah obat cisplatin sebenarnya gitu, yang bisa diberikan buat Nggak bisa pasien. makan. Nah, Ibu bisa ya, mungkin nanti Ibu juga bisa getok tular buat teman-teman kalau yang kebetulan kadarullah ternyata kena kanker leher kepala, jadi membesarkan hati karena memang saya juga punya pasien Bu, jadi memang kekuatan itu bukan karena badan yang kuat, badan yang kuat atau fisik yang hebat begitu tidak, tetapi memang semangat ya. Sekecil Ibu aja hebat nih, iya gitu. Saya ada pasien. Ibu waktu itu udah di Subang apa lagi di mana? Di Jakarta. Belum pindah Ibu ya. Belum. Gitu.
Dan yang hebat itu dokter, jadi masukan saya untuk para dokter menjadi mitra bagi pasiennya, menguatkan, itu sangat penting. Iya, jadi Sobat Sehat memang support system Bu Adim ini bagus. Jadi suami mendukung, anak-anak mendukung. Ya ketika lagi sedang berat-beratnya itu ya suaminya nempel dah pokoknya ya betul. Bisa gitu. Jadi polisinya 2 ya Bu? Polisinya jadi 2 ya? Iya, Dokter Andika sama Bapak. Iya. Anaknya ibu juga. Iya. Kalau saya ngeyel harus ada yang melempengkan. Kalau dokternya terlalu kenceng harus ada yang melemahkan. Gitu. Ya, Sobat Sehat, jadi kita sudah berkenalan dengan Bu Adim, potret daripada pasien dengan kanker leher kepala. Ya, dalam hal ini adalah kanker sinonasal. Kanker yang tidak jarang juga terjadi di mana di Indonesia dan di daerah Asia Tenggara terutama. Gitu. Dan tadi saya berjanji untuk jadi memang berjanji untuk menjelaskan ya tentang Epstein-Barr virus. Jadi Epstein-Barr virus sendiri sebenarnya tidak bersemayam atau tidak ada di dalam makanan, tetapi kita sebenarnya karena daerah kita daerah endemik, daerah tropis, jadi virus Epstein-Barr itu sebenarnya sudah ada di dalam badannya orang-orang kita ini, di air liur terutama. Sudah ada. Dan yang menyebabkan koinfeksi dan merangsang untuk tumbuh lagi karena tadi ikan asin, ikan asap, daging asap gitu yang mengandung senyawa nitrosourea. Iya. Jadi memang sebaiknya memang mengurangi makanan-makanan yang bukan cepat saji tetapi yang sudah di processing food ya Bu ya. Gitu. Jadi ya contoh misalnya ya tadi daging asap, ikan asap, kemudian juga ikan asin. Kalau teri itu berarti harus sebenarnya Bu sekali lagi Bu. Jadi memang ceritanya dulu kenapa kok orang etnik China yang banyak kena dulu Bu. Itu ada sejarahnya Bu. Tebal tuh bukunya. Jadi dan bukan karena iklim. Jadi karena mereka dulu karena nggak punya tahun 50 Bu. Mereka nggak punya kulkas. Jadi untuk mengawetkan daging, mengawetkan ikan, dia menggunakan bongkahan garam gitu. Dan yang fenomenalnya adalah ketika orang-orang China, Singapura itu eksodus ke Eropa dan ke Amerika, ternyata meski orang berpikir bahwa ini 4 musim yang menyebabkan dia jadi hilang begitu kira-kira. Ternyata tidak. Tetap muncul. Karena lifestyle-nya di tahun-tahun itu mereka menggunakan bongkahan garam tadi. Padahal di sana udah ada kulkas ya, tetapi memang gaya hidupnya memang begitu sehingga muncul juga. Akhirnya di Eropa itu terutama daerah Belanda, Belgia itu jadi jago. Gitu. Ada profesor namanya J.B. Vermoeken. Jago menangani pasien-pasien kanker leher kepala, betul. Tapi kalau nasofaring memang miliknya orang Asia. Gitu. Boleh dikasih ke orang lain aja. Kalau yang kanker leher kepala itu semua Eropa jagonya, ya. Gitu Sobat Sehat. Mudah-mudahan podcast atau edukasi. Iya, podcast ya. Let's talk at home. Ya. Ini bermanfaat ya. Teman-teman bisa melihat bahwa pasien-pasien kanker leher kepala sinonasal survive juga bagus juga seperti Bu Adim. Ya, yang penting adalah menjalankan pengobatan dengan baik dan ketika ada gejala, ayo segera diobati. Makin dini diobati, makin cepat sembuh, makin kemungkinan untuk remisi itu artinya periode bebas gejalanya makin panjang. Ya, dan kalau perlu tidak muncul lagi. Amin. Ya, demikian Sobat Sehat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan, kalau perlu ditanyakan ke podcast ini. Sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat.